Kenapa sih kudu minta maaf duluan? Karena barangkali ini telah su'ul adab. Hadirin hadirat, apa sih itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Jelek tata krama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung yang begini megahnya dengan dekorasi yang begini indahnya, ngejejer beberapa macam pohon empot. Tahu boleh minjem di mana ini? Diondang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata yang salah atau keceletot omong, apa itu keceletot? Tinggal cari di Google keceletot. Kayaknya sampai kiamat nongtot mah nemu. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik. Maafin be ya. Apanan pada tahu dewek sebenarnya ini belumlah urut dipanggil kiai, juga belumlah urut dipanggil ustaz. Hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu adalah ompol bocah. Itu adalah pesing. Pesing mah bukan kalau kita kagak punya duit itu jadi pesing. Itu pusing saudara. Terkadang panitia yang terlalu berlebihan manakala menyambut datangnya mubalik. Beberapa bulan yang lalu diundang di daerah Sumarekon, Kota Bekasi. Begitu nongtot. Apa itu nongtot? Nongtot adalah anak yang terakhir. Bontot. Langsung disambut oleh para panitia. Digulung-gulung, digerumutin sama panitia. Percis kayak ikan cecer ngegerumutin tai di kali. Diarak pakai hadroh, sampai kagak para ruguh. Ini mohon maaf bahasanya dihiji-hijiin saudara. Dipikir-pikir alabatan ondel-ondel. Bukan seorang kiai, juga bukan seorang ustaz. Ini begini ke, bukan gaya-gayaan, emang parah, lagi berat banget. Tadi dia minum bodrek dulu. Emang lagi ikat begini teh, emang bukan ngegaya, bukan. Lagi puyeng banget pala. Kiai juga bukan, ustaz juga bukan, cuman gaya doang. Apa itu cuman ustadz saudara? Emang beda, bahasa Arab itu kayak bahasa Sunda, beda huruf akan beda makna saudara. Bahasa Sunda bahasa yang sangat elok sekali. Elok itu kalau jalan di depan ada elok. Belok, belok mah kalau hujan tanah jadi belok. Belok. Sunda beda huruf akan beda makna saudara. Contoh antara burit dan berit itu beda. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut itu sungguh beda sekali. Rajaban menikah burut-burut. Saudara, burit itu apa artinya? Sore. Berit apa mananya? Tikus. Kalau birit apa artinya? Bujur. Adapun burut itu adalah turun berok alias hernia. Makanya punya anak perempuan jangan dikasih nama hernia. Kata dokter hernia, kata kita orang kampung itu burut. Kalau ustaz itu guru, diguguk dan ditiru. Diguguk, didengar nasihatnya, ditiru, dicontoh akhlaknya. Kalau ustaz pakai dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustaz. Ya habis kagak deras bagaimana ustaz, kemana-mana kagak. Mangkaning
Mangkaning. Maaf ya, takut ada mangkaning. Mangkaning. Ustaz masa hari-harian sesarungan baik. Nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di Kreuyeut. Makanya Ustaz wajar yang anaknya langka, belatak baik. Saya punya teman Ustaz di Cikarang, emang anaknya berapa? 18. Malah lagi gunting lagi sekarang. Nah, sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin ketua Dekem DKM, tulisannya Dekem ini, DKM Mushola An-Nur, yaitu Bapak Ustadz Sutiono. Luar biasa ini mushola, itu kagak kurang speakernya, kagak keberatan speaker apa, nantangin Menteri Agama kayaknya. Ini mushola An-Nur nantangin Menteri Agama. Ini volume kudu dikecilin. Emang speaker di mushola di masjid pakai apa? Pakai ajan. Ajan yang nggak ngedeluk woy ajan. Udah teuing gua mau ngerti nu kagak ngedeluk. Cuman ajan cuman sehari semalam 5 kali. Kagak lama ini, paling 5 menit. Boro-boro kagak pakai speaker ya kagak didengar. Apalagi kagak make, Pak Menteri. Gimana sih? Speaker haram kalau dimakan, Pak. Kalau mau dipermasalahin speaker yang pakai jaipongan, dangdut, organ tunggal, itu permasalahin mah. Jangan speaker yang di mushola, di masjid pakai ajan dipermasalahin. Nggak ada pegawaian apa? Kenapa gue berani bicara begini di sini? Kota belah sana gue kagak berani. Begitu sewot, pantas gue ceramah begini di gedung Kementerian Agama biar Menteri Agama ngedenger. Sampai mau ngundang gue ke sono. Ngundang ini. Gue jadi sewot jadinya. Yang sangat saya hormatin segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz In'amul Khairi, juga bil khusus Al-Ustadz Al-Azam Hadrami, juga bil khusus Al-Ustadz Abu Bakar Siddiq, juga bil khusus Al-Ustadz Mehmet Humaidi. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan selalu jasmani dan rohaninya, dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya, juga manfaat ilmunya. Kenapa yang namanya ustadz kudu didoain biar panjang umur? Sebab ustadz saat ini barang langka, saudara. Keberadaannya sudah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Bedanya kalau macan Sumatera itu dilindungi oleh pemerintah, tapi ustadz kagak dilindungi, yang ada dicurigain sama pemerintah. Kalau bicara jasa, saudara, ustadz sangatlah besar jasanya terhadap bangsa dan republik ini. Mana ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, mendidik, itulah ustadz tentang akhlak. Tapi mana perhatian pemerintah terhadap ustadz? Nggak diperhatikan sama sekali, ada curigain baik. Abong gua kudu diborgol mah ngomong begini. Gua mah cuman diondang, borgol mah tuh DKM sama panitia borgolin semuanya. Enak banget tuh. Gua tadi makan apa tahu?
Calon presiden banyak saudara, calon gubernur, bupati, camat, lurah banyak, calon ustad yang langka. Kita punya anak perawan cakep, ada yang demenan, satu bocah karyawan, satu bocah pesantrenan, calon ustad. Mana yang bakal kita terima? Dua calon menantu, anak karyawan, anak pesantrenan, karyawan. Jangan jawab, gue yang jawab. Jawan kayak begitu. Ya kata bocahnya demenan ke bocah pesantrenan, disindirin baik sama emaknya, bapaknya. Jangan mau ke ikan teri kagak ada sisiknya. Jangan mau ke bocah santri orang ada duitnya. Calon presiden seabrek-abrek, calon dewan apalagi, calon gubernur, bupati ngampar. Ketika pencalonan ngejejer foto calon dewan melulu, fotonya dipajangin di jalan, tempel-tempelin di puunan, kadang di kuburan saudara. Kunti suruh nyolok kali. Apakah kita pernah melihat calon ustadz, calon kiai yang fotonya dipajang di jalan, di gang? Kagak saudara. Ada kalau mau acara rajaban muludan, foto mau balik dipajang di jalan. Udah acara lupa panitia kagak ngebenahin. Akhirnya mah rebah ketiup angin. Ada yang mongot lumayan pakai tutup jamban, pakai tutup kandang kambing. Suwe bener. Foto gua jadi banyak di jamban. Orang benahin ge. Pada takut blangsak jadi ustad. Kadang-kadang anaknya ngebeka sama emaknya dewek sama bapaknya. Mau ngerti lo ngebeka. Ngebeka itu kalau ke pasar naik beka. Beca itu mah. Mak, bapak, saya mau mondok aja deh mak, biar kayak Ustadz Inam, biar kayak Ustadz Azom, Abu Bakar, Ustadz Mehmet. Apa kata emaknya? Kata bapak, jangan. Kata gue jangan. Segala bayi lu mondok. Emang apa sih mak? Mau bisa ke pabrik, tahu kagak lo? Paling pulang dari pesantren yang udah jadi ustad, kalau mau jadi ustad jadi amil, makan apa lo? Paling kalau ada orang mati bisa makan lo. Kalau ngarep-ngarep orang mati. Kalau tetangga sakitnya punya grup WA, siap-siap. Apalagi kalau tengah malam burung berbunyi, cuy, glenjal ustad ngambil HP, ngebel ke amil. Assalamualaikum Mil. Assalamualaikum. Alam, ada apa tad malam-malam ngebel? Kabar gembira Mil. Kabar gembira apa sih jangan bercanda bayang apa dong, ngantuk banget. Siap-siap proyek kita mau datang. Proyek apa sih tad malam-malam begini? Dengerin itu burung berbunyi tengah malam begini. Lah apa urusannya ini? Ambil norak, buka di Google. Itu kata orang dulu, tanda-tanda ada orang mau mati Mil. Alhamdulillah. Emang pendaringan lagi garing banget tad. Udah ngutang ke warung 2 gantang mas, seminggu dibayar. Kita ngajiin dulu di kuburan, oke? Oke, begitu diumumin DKM, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahunya mertuanya yang mati. Blangsak jadi ustad. Mal batak blangsak ini. Juga yang sangat saya hormatin aparatur pemerintahan desa Sukadami, khusus Bapak Lurah Haji Kunang. Yang sangat saya hormatin Ketua RW 09 itu Ustadz Sutisna. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 08 Ustadz Taufik. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 09 Bapak Ibni. Yang sangat saya hormatin, buset, kapan ceramahnya gue ini? Gue baca ini doang ya capek. Gue digawein kali ini. Dibaca kasihan. Boleh capek nulis. Kayak bocah kelas 2 SD gue belajar baca. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 10 Bapak Dede. Yang sangat saya hormatin Ketua DBD buset deh. Irok DBD ada ketuanya. Ketua DBD mah malaria. DPD LPM Karang Taruna Desa Sukadami. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, juga para ibu-ibu calon-calon bidadari. Begitu calon bidadari. Pak, di Tangerang ada kober
kagusur buat jalanan. Apa itu kober? Kuburan, TPU, tempat pemakaman umum, disebutlah astana. Anu apa? Astana mah bukan tempat presiden. Istana itu mah ya. Itu kuburan Pak Kober kegusur buat jalan. Dikerukin satu persatu kuburan. Begitu dikeruk satu kuburan, ternyata ini di dalam kuburan mayatnya masih utuh. Jangan kata mayatnya, lawon putihnya juga belum robek, padahal ini udah puluhan tahun. Luar biasa. Semua orang bengong pengen tahu siapa sih ini orang. Nah, begitu dipelekehkan, dilihat dikit apa namanya Pak? Pelekeh. Dipelekehkan, ilok diintip. Nih kalau intip mah tuh intip. Kalau dibuka dikit namanya dipelekehkan. Ternyata mayatnya ini adalah seorang perempuan. Bu, ada aki-aki tuh, Ki, sini. Iya, apa? Ki, ini perempuan udah lama kuburannya udah rata. Udah lama ini, udah puluhan tahun ini. Ini aki kenal saya ini perempuan Fulana binti Fulana. Ki, bagaimana kesehariannya ini perempuan? Ini berarti orang soleha. Emang soleha ini. Kesehariannya aki tahu saya. Ini perempuan sangat sobar sekali. Sobarnya bagaimana? Dia meridhoi suaminya kawin lagi, Pak. Diam dulu ya, diam dulu. Megar hidung lo, megar. Jadi perempuan kalau pengen jasadnya tetap utuh di dalam kubur, kudu ngizinin laki kawin lagi. Saya mau nanya, pengen utuh, pengen busuk? Busuk, mending busuk. Biar kata utuh kayak mampus kene. Hadirin wal hadirat yang sangat saya hormatin, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan gitu, kagak apa-apa. Ini ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Jadi gegaras baik. Kapan bentetnya tahu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan hanya jadi tontonan. Zaman sekarang tuntunan hanya jadi tontonan. Kenapa hadirnya nanya dulu, ustadznya dari mana, rame apa kagak? Cuman pada abring-abringan doang, apalagi ibu-ibu paling kompak, paling banyak hadiran. Siang apalagi, malam juga dia paling banyak. Karena abring-abringan doang, baju nih gonta-ganti, warna-warni, rupa-rupa. Akhirnya malakinya yang paru-paru. Nggak paru-paru bagaimana mikirin seragaman bininya. Bininya malah bicara ngapain, mau nanggap kiai. Laki mah diintip di rumah ngap-ngap kayak ikan keting kena limbah. Mau jadi sewot gua. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul, bermuajahah dan bermusafahah di halaman musola An-Nur yang kita cintai ini. Tujuan kita sama, tak lain dan tak bukan adalah niat ta'ziman wa takriman daripada diisrakan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya terhenti kita melaksanakan kegiatan hari-hari besar Islam,
gara-gara virus atau COVID-19, virus kolor dalam celana. Gara-gara COVID antisipasi udah, kirain gua kalau udah divaksin mah udah cukup sekali, vaksin 2 kali 3 kali masih. Yang terakhir booster kemarin, habis booster ntar anteno parabola kali. Gua kena corona kagak lumpuh bisa dah, suntikin baik. Saudara, corona covid ini teguran dari Allah. Pada hakikatnya kita sering ditegur oleh Allah, mas, bang, kagak inggeng kita, kagak inggeng anu apa tahu ya, kagak inggeng. Berarti bahasanya ini bahasa Sangsekerta kali ya. Kita ditegurin bae sama Allah meni kagak inggeng. Akhir tahun 2004 kita ditegur oleh Allah berupa bencana gempa di Aceh yang disertai tsunami pada waktu itu, yang kekuatan gempanya 7,5 liter apa berapa tuh mas, sehingga menewaskan ratusan ribu orang Aceh. Bayangin itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang buras orang Aceh. No, kita kagak sadar gunung pada meleduk di mana-mana, longsor, banjir, terakhir covid sekarang ini. Covid hilang, timbul yang baru. Aneh gua. Kemarin ketika Natal, tahun baru, Imlek, virus corona kemana lu? Lagi Natal kagak ada. Lu pergi kemana? Gue pengen tahu. Hah? Nggak ngasih informasi lu. Lagi tahun baru lu kagak ada. Kancelep lu. Wah, mau tahu ini lu kancelep. Imlek kagak ada, kancelep lagi wae. Mau lebaran gua ge lu nongol. Ada apa lu dendam banget sama gua lo? Gua mau nanya semuanya. Pertama muncul corona di mana? Di Wuhan, Cina. Belah mana kandang roda? Ini Nora. Sono katanya belah kidul kandang roda. Di Wuhan 2 minggu kelar. Di kita berapa tahun? 2 tahun, saudara. Aneh. Jawabannya orang Wuhan gampang diatur, Indonesia rakyatnya susah diatur. Ketika penguasa Wuhan bicara di tengah-tengah rakyat Tuhan, wahai rakyat Tuhan, wayahnya 2 minggu ini mau di lockdown. Emang kenapa pak? Ada penyakit menular, keluar pada mati semuanya loh. Wayahnya 2 minggu kagak boleh keluar. Pak, instruksi, kami semuanya di lockdown. Siap. Tapi maaf pak, diantara kami semuanya rumah kagak ada semuanya punya WC dalam rumah pak. Ini bagaimana masalah perberakan? Hah? Kata ketuanya, wayahnya 2 minggu berak yang nggak punya WC di dalam rumah, beraknya udah di dalam aja diplastikin. Daripada gara-gara berak pada mati loh. Pak, 2 minggu kami di lockdown, kagak boleh kemana-mana. Kami siap. Cuman pak ini makan bagaimana makan? Gua hidang. Gua jamin semuanya lu hidup 2 minggu. Gua kasih makan, gua cukupi kehidupan lu 2 minggu. Tuh, di Wuhan 2 minggu dicukupin makannya semuanya. Kita jangan kata 2 minggu, 2 bulan kita siap di lockdown, ngikutin apa kata pemerintah. Tanda sayangnya kepada kita sebagai rakyat, asal empanin kita, kasih makan kita. Tuh beratnya 3 kintal, duitnya 30 juta. Ini di lockdown doang kagak boleh kemana-mana, kena corona kagak, mampus kelaparan loh. Awas nih, gue pulang kudu dikawal ya panitia nih. Kita udah nurutin. Likul lidain dawaun, tiap penyakit ya pasti ada obatnya saudara. Anjuran pemerintah 3M.
3M, mantan Menteri Sosial 17M, bayangin. Kita 3M dia begak, apalagi dia 17M. Dia mah 17M dia korupsi. Negara lagi sakit nih, rakyat lagi pada menderita, korupsi 17 miliar. Dengan kesigapan KPK ditangkap tuh orang mantan Menteri Sosial sekarang, dijeblosin ke penjara. Kagak setuju gua kalau dijeblosin ke penjara. Kudunya kemana? Bawa ke sono, ke Ragunan atau ke Taman Buaya. Jolkokin ke situ. Jangan bayar singa macan diempanin ayam bebek hidup. Daripada itu bayar singa macan diempanin ayam bebek hidup, mendingan itu ayam kasihkan ke bocah yatim, kasihkan ke fakir miskin. Sebab rakyat Indonesia lebih banyak yang belasak daripada yang kaya. Betul? Terus singa macan banyak apa empannya? Empannya itu orang-orang para pejabat yang korupsi, jongkrok-jongkrokin ke situ. Rakyat Indonesia semuanya wajib nonton biar ada efek jerak. Pantas ya gue ceramah begini di gedung DPR MPR pusat sono, biar ngedenger dewan. Siapa yang mau ngundang gue ke sono lagi? Hah? Siapa yang ngundang gue ke sono? 3M. Yang pertama pakai masker. Cuman awas sama pakai masker, pakai teori. Kalau tas makan jengkol, gosok gigi dulu. Ada ustadz giliran khutbah hari Jumat, pagi makan jengkol ala petek, cuaca ngelekep, mangkaning pakai masker nongkrong. Itu napas keluar masuk lagi, keluar lagi masuk lagi, bebelit tuh napas. Nggak lama kelapes pingsan. Jamaah pada kabur ketakutan, katanya khotib kena corona. Bukan kena corona, ambuin tuh mulutnya, racunan napas dewek, bau jengkol. Yang kedua cuci tangan. Takut kita lupa, dikasih tahu, dielingin sama pemerintah. Sengkilang dielingin, kita kagak eling-eling. Hah? Masalah kebersihan 14 abad yang lalu Rasulullah ngajarin ke kita an-nazafatu minal. Kasihan tuh pemerintah, kita mau masuk ke masjid cuci tangan, cuci kaki, wudu namanya, bersih udah. Mau masuk ke masjid selain wudu baca doa. Kita umat Islam nggak lepas daripada doa. Mau masuk WC aja kita baca doa. Mau makan cuci tangan dulu pakai sabun, jangan langsung nyomot nasi, baca bismillah, lanjutin nama doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Berak kali lu. Yang ketiga jaga jarak. Kita nurut, umat Islam nurut sama pemerintah, jaga jarak sholat sampai semeter kayak anak-anak kamu upacara. Nggak jadi apa saudara, maaf, di masjid dijamin bersihnya, semuanya orang udah pada bersih, tetap jaga jarak. Di pasar jaga jarak kagak? Jawab, di pasar jaga jarak kagak? Di diskotik jaga jarak kagak? Dongdot jaga jarak kagak? Ilok dateng nih pelanggan dongdot nih, kata dongdot nih, bang, iya ada apa dot? Karena sekarang lagi musim corona, kita kudu jaga jarak. Lah kalau kita jaga jarak dot, bagaimana? Kita nggak dongdotnya dot. Norak abang, bego. Nih bang, abang sama saya 1 meter. Ntar kita akalin, ya. Nih barang abang, ntar kalau udah didodorin celananya, sambung pakai peralon. Saudara, tapi kita berharap saat ini kita ngeriung di sini lebih dari 40 orang. Saatnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan ini keberkahan Isra wal Mi'raj, negara kita yang tercinta ini
rakyat Indonesia semuanya mudah-mudahan oleh Allah dijaga daripada segala macam bencana musibah dan COVID-19 atau virus yang baru adalah virus politron, saudara. Ntar ada Samsung kali. Terjaga mudah-mudahan, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada suatu hari baginda Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul amali afdalu, amal ibadah apa yang lebih afdal ya Rasul, di antara sekian rentetan banyaknya amal ibadah, mana ibadah yang dikategorikan yang lebih afdal? Mau tahu ini kategori? Mau norak lo kategori teno yang ada di Konangkan gori. Yang pertama kata baginda Rasul, as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Rajaban rajin sholat kagak mau lu, wah hidang lu. Emang tidak akhirat ditanya rajaban apa kagak? Sholat yang ditanyain. Ija soluhat soluhatil amal, kalau sholatnya bagus, amal yang lain tinggal ngikutin bagus. Tapi kalau sholatnya kagak bagus, ya jangan diarep, biar kata umroh unggal ari didugdan naik becak, mau dijamin. Apalagi kalau kagak sholat subuh, kesiangan, johor, kerepotan, asyar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, cecemplakan. Kapan mau sholatnya? Sholat kewajiban kita sebagai umat Islam, tak peduli siapapun dia orangnya, hatta presiden, hatta tentara dia, mengangkatan laut, udara, darat, kocok, comberan, angkat-angkatin. Kalau memang Islam ya wajib sholat, orang kaya, orang melarat, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama aklu sabitan. Orang dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih berfungsi, kecuali akalnya udah nggak normal. Kalau akalnya udah nggak normal, itu namanya orang gila. Jadi kalau ada saudara teman kita kagak sholat, berarti dia orang gila. Kita punya laki kagak sholat, nah berarti laki kita gila. Kita punya bini nggak sholat, berarti bini kita gila. Ketemu orang gila sama orang gila, ntar anaknya digila. Saya mau nanya, ya saya sakit terus nggak bisa berdiri, paman aja anil kami sholat jalisan. Kalau lu nggak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Duduk nggak bisa. Emang apa lo? Orang mau geledak bae saya, nggak geledaknya kemana? Ke depan. La ilaha illallah. Gue baru ngedenger, gue nyariin di Google nih, ngegeledak nih, kagak ada yang ke depan. Ngegeledak mah kemana-mana, ke belakang, ke depan malu nyungsap. Sholat todian, sholat sambil berbaring miring. Berbaring miring kagak bisa. Kenapa? Di bawah ketek saya bisul. Sholat mustalkian, sholat sambil centang loh, centangnya nggak bisa. Ngapa? Ngap. Sholat bil isyarah, sholat dengan memakai isyarat. Isyaratnya pakai apa? Pakai kepala. Apalagi saya puyeng, migrain, pakai mata dia baru pulang nih operasi katarak, pakai hati dia deg-degannya punya nyakit jantung, nyerah gua telepon Amil, assalamualaikum Mil, di mana Pak Sisi? Ada di rumah. Oke, kemari ada proyek dadakan, ini orang kita bungkus kubur hidup-hidup. Itu kan praktek sholat. Terus ngapain lo? Nanya, kan saya kata dokter kena penyakit komplikasi. Udah berobat kan lo? Ya Allah, ini baru pulang saya berobat. Kemana berobatnya? Singapura. Saya kagak main, cuma dokter Indonesia, dokter abad-abad. Singapura, belah mana Cijambe? Ono, ngetan dikit. Kata dokter kenapa? Saya nggak boleh kena air 10 tahun, kena air mati. Minum aja nggak boleh pakai air, pakai dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkane
sholat syaratnya mesti wudhu. Wudhu jelas kudu pakai air. Tanya sama ustadz kita. Di mana kita nggak boleh pakai air, ganti itu air dengan tayamum, pakai debu. Oh, jadi tayamum itu pengganti wudhu? Ah, betul, pakai debu. Iya. Berarti pakai ke kumur? Ah, pakai, terserah lo. Jejel-jejelin ke mulut, ke hidung tuh. Kuping perulukin. Rapat pisanan. Ah, maaf, itu kan keganti wudhu tayamum. Ah, bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Berak-berak sih. Nah, di mana tas berak kudu cebok, ah? Hah? Mangkaning cebok kudu pakai air, kan nggak boleh, kata dokter, bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Pakai apa? Batu bata, perot ke bata. Batak orang ada, adanya apa di situ? Ada juga parudan sama kulit duren. Pakai radak pantat lu. Sekarang sholat nih, maaf, sholat biar rapi. Sholat laki-laki dan perempuan beda dikit dalam gerakan. Kalau perempuan nih, bu, mbak, ketika ruku dan sujud kudu rapet. Kalau lelaki, mas, kudu renggang dikit, 1 jengkal. Kenapa laki-laki kudu renggang? Kenapa nggak kayak perempuan dirapetin? Karena kalau dirapetin, jelas di situ akan terjadi satu penganiayaan. Ngeganjel, gue tahu. Tuh, renggang dikit. Nih, kalau buat perempuan semua dan berpakaian kompak pada pakai mukena. Nih kita nih yang sholat sembarangan. Kita lebih rapi mau ngebesan kondangan, mau kerja, ketimbang kita mau sholat, padahal itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar rapi, ngapa pakaiannya? Ini mah kadang-kadang sholat pakai kaos partai juga jadi. Sholat pakai kaos partai, udah gitu pang depannya lagi idek banget. Kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra. Gerindra alias gering mikiran randa. Pakai baju koko, mas, putih, hitam, merah, yang kagak ada tulisan di belakangnya, nggak ngeganggu orang. Terus kalau pakai kain, nih, lapisin pakai celana tuh, celana santri. Buset, jangan gegabah nih ya. Sholat pakai kain, dilapisi dengan celana, cacing tanah, jejeritan ke Allah mintain ampunan, tambah pahala. Jangan ini mas sholat pakai sarung doang ya jadi, buset deh. Kagak pakai selempak acan. Sholatnya sholat asar, angin lagi kenceng bae asar. Mangkaning pintu musola melongo. Begitu lagi nonggeng sujud ketiup angin, ya. Nyelingkap, ini musola An-Nur, sampai adem ke pantat. Terus pakai sorban mas, jangan malu. Saya kalau pakai sorban saya malu. Malu kenapa? Takut katain ustad. Kepedean lu. Orang kata pernah kejadian nih. Ceritanya teh di kampung nggak ada ustazah, ada satu-satunya sakit. Pagi kagak bisa berjamaah di masjid. Sholat subuh jamaah udah banyak. Akhirnya kan saya didorong-dorong orang saya pakai sorban. Orang kata udah siapa lagi lu rada pantesan. Buset, gue mah pakai sorban cuma gaya doang. Ngaji gue kagak begug. Gak bisa apa abang kudu libur nih sholat. Ntar ini bagaimana kalau gua salah ntar ya ingetin ya. Tenang, ntar gue ingetin. Ayo dah siap. Sholat subuh, rokaat pertama berjalan lancar, rokaat kedua habis Fatihah waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna mogok di inna.
Itu makmum bego semua, kagak ada yang lanjutin. Inna akhirnya nyelingek, ini bagaimana? Inna kelanjutannya ini bagaimana? Lu pada budak apa ya? Innalillahi kali. Oh iya bener dah, yang penting nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Dasar bego. Ya Allahu liman hamidah. Kudunya kunut malah sujud. Allah. Itu makmum ngasih tahu, kun. Akhirnya larian katain ada kunti. Pakai sorban, jangan malu. Sebab sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Idih norak banget. Nggak tahu sorban datang. Nih, yang gue pakai ini sorban. Emang lu kira umbul-umbul gue copotin deh? Norak lu ah. Ini sorban. Selendangkan. Kagak punya sorban. Nih, Bang, Mas, kalau kita nggak punya sorban, tanya sama bini kita. Bini kita sering beranak. Perempuan kalau tas beranak suka diikat pinggangnya. Warnanya merah, cakep, panjang lagi. Ada kali 50 meter mah. Jangan dipotong udah, selendangkan, bawa ke musola Anur, wedeh. Mantap. DKM melohok buset deh. Nih, sorban keluaran mana nih? Jadi sekarang sholat, maaf ya, sholat setelah takbiratul ihram, tangan ditaruh di bawah dada, di atas puster, matanya ke bawah. Loh, jangan larak nih, kok garuk baik. Kakinya jangan terlalu megar, 1 jengkal. Itu ada aliran apa? Jangan bicara aliran, yang penting sholat. Udah berantem masalah aliran. Di Indonesia ini banyak aliran. Semuanya kita bersaudara. Jangan mau diadu domba. Ada Nahdlatul Ulama, pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Muhammadiyah, saudara kita. Ada LDII, Persis, Persib, Persija, Persipura, Arema Malang, Persela Lamongan, Persebaya Surabaya. Main bola kali lo. Di antara sekian banyak aliran, yang paling berbahaya cuma satu. Waspadalah. Aliran apa itu? Aliran listrik. Setrum mati lu pada. Emang apa? Aliran apa? Jangan bicara aliran. Masa beda sama kita sholatnya. Bagen. Cuman beda gerakan nggak jadi masalah. Emang ngapa dia sholat gitu? Jadi nyariin kaki orang sholat kaki orang jadi diberik-berik baik. Bagenin, biarin, yang penting sholat. Nih, sholat dalam keadaan perang nggak boleh ditinggalin. Makanya kita mah, ya sebagian ya, itu cuma sunat hayat tuh. Kita mah nggak terlalu megar, Bang, sejengkal. Takut nanti perang, Allahu Akbar, ada musuh nyerenteng ke kita. Norak lo nggak tahu nyerenteng, kita ditonjok tuh, enak kan? Ya kan? Bisa ke kanan tuh, bisa ke kiri tuh, bisa ke depan. Musuhnya terlalu banyak, lu bisa mati, lu tinggal lari tuh. Yang penting sholat, udah jangan dipermasalahin. Ini mah cuma gara-gara kunut berantem. Jadi sholat itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasul? Amal ibadah yang lebih afdol. Saya nggak bisa lama karena mau ada acara maulid ntar habis subuh. Juga persiapan mau berangkat ke Malaysia apa? Mau ceramah di Malaysia di sono sama teman-teman. Udah siap paspornya, doain biar lancar perjalanannya. Mau ceramah di sono dalam rangka acara hitanan Upin dan Ipin.
Yang kedua apa ya Rasul? Wa birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua itu adalah amal ibadah yang lebih afdol setelah sholat. Saya mau nanya semuanya nih ya, udah layak belum? Udah pantas belum kita ini disebut anak yang berbakti sama emak sama bapak? Belum, masih jauh kita. Sahabat Nabi namanya Alqomah. Alqomah ini orang kaya, dermawan, rajin ibadah, selalu ikut perang, selalu berpuasa. Tapi ketika mati Alqomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Terkunci Alqomah mulutnya. Akhirnya sahabat lari ke rumah baginda Rasul, berbilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita saat ini Alqomah dalam keadaan koma, sekarat, tapi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, terkunci mulutnya. Dengan sidiknya baginda Rasul, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kembali ke rumahnya Alqomah, tanyakan kepada istrinya tentang orang tuanya. Langsung sahabat pada saat itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bilal datang ke rumah Alqomah, ketemu sama bininya. Empok bininya Alqomah, ya sahabat, saya mau nanya, ini Alqomah masih punya orang tua? Masih sahabat. Di mana? Di kampung di sono, masih komplit. Kalau bapaknya udah meninggal. Terus tinggal siapa? Tinggal emaknya di sono di kampung. Ada kampung anu, diemnya di Tegalan, gubuknya udah reot, di situ nenek-nenek. Nah itulah mertua saya sahabat, ibunya Alqomah. Oke, terima kasih. Saya mau berangkat. Berangkat tuh sahabat. Datang. Assalamualaikum. Salam. Tuh nenek-nenek kaget kedatangan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bilal. Waduh, sahabat ada apa gerangan tumbenan kemari? Nek, saya mau nanya, nenek kenal nggak Alqomah? Oh ya kenal, siapa yang nggak kenal? Orang kaya yang dermawan. Betul. Sahabat Rasul, ya. Yang sering ikut perang bersama Rasul, iya betul. Kenapa emang? Itu anak nenek bukan? Sorry. Kena neneknya gaul. What sorry? Sorry sahabat, itu bukan anak saya dan saya bukan emaknya. Biasa we tuh nek, ngegas begitu. Tapi sahabat, mual ada Alqomah kalau tidak ada saya. Saya yang mengandung dia, melahirkan, menyusui dan membesarkan hingga mendidiknya. Ini orangnya. Oke kalau mau gitu, tapi maaf dia bukan anak saya dan saya bukan emaknya. Ya udah kalau mau begitu mah, tidak ambek-ambekan ke saya. Saya kan cuma nanya, jadi ke beron saya. Pulanglah itu sahabat ngiclik pulang. Datang ke rumah baginda Rasul. Bagaimana sahabat? Ketemu nggak ibunya? Ketemu ya Rasul. Itu bagaimana? Gue debat ambek ya Rasul. Saya diomelin. Nah sekarang begini, sambil lagi tuh nenek-nenek bawa untuk menghadap ke saya. Datang tuh sahabat, Assalamualaikum. Salam. Sahabat, kagak percaya? Dia bukan anak saya, dia bukan emaknya. Jangan ngambek dulu. Mau ngegas bah, ini nenek-nenek. Nek, saya nggak mau nanya itu. Nenek dipanggil oleh Rasulullah. Oh yang benar. Nih telepon nih, percaya. Oke, kalau memang begitu, itu girang banget tuh nenek-nenek. Girang. Lu norak, lu nggak tahu girang lu. Seneng banget, langsung dibawa sama sahabat ke rumah baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dicium kang Rasul. Ya Rasul, bagaimana nek kabarnya? Sehat ya Rasul. Ada apa ya Rasul? Saya sampai kaget digeroin kemari. Haha, gini nek, udah ikut sama saya. Kemana?
Ayo kita jalan-jalan. Ternyata dibawa ke rumahnya Alqomah. Nih Alqomah lagi sekarat, Mas. Hei, Alqomah lagi sekarat. Koma. Sahabat yang lain lagi ngeriung-ngeriung Alqomah. Yang baca Yasin, baca Kulhu, ngedoain. Datang baginda Rasul. Nek, ya Rasul, kemari Nek. Nenek kenal sama ini orang. Kenal ya Rasul. Siapa Nek? Alqomah, sahabatmu ya Rasul. Orang kaya yang dermawan, rajin ibadah, selalu ikut berperang bersamamu ya Rasul. Apakah ini anakmu Nek? Oh maaf ya Rasul, maaf, dia bukan anak saya ya Rasul, dan saya bukan emaknya. Kata sahabat, Nek biar sopan ngomong ya. Ini sama Rasulullah ngomong, yang main ngegas baik. Tapi ya Rasul, sayalah perempuan di dunia ini yang mengandung dia, melahirkan, menyusui. Darah yang ngalir di badannya adalah air tetek saya ya Rasul. Tapi maaf, dia bukan anak saya dan saya bukan emaknya. Oke, kalau memang begitu. Sahabat, siap. Cari kayu bakar biar banyak, gundukin di sini. Siap. Cari kayu bakar, udah ngegunduk kayu bakar. Kita bakar hidup-hidup Alqomah sebagai penebus dosanya kepada ibunya. Sebab ibunya tidak mau memaafkan kesalahannya. Daripada nanti di akhirat, mending di dunia kita bakar sebagai penebus dosanya kepada ibunya. Tapi kasih sayang ibu sepanjang masa, Mas. Di saat Alqomah sudah diletakkan di atas gundukan kayu bakar, apa kata ibunya? Stop ya Rasul, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Aku maafkan kesalahannya. Nah, aku maafkan kesalahanmu Nak. Setelah dimaafkan, barulah Alqomah bisa mulutnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur. Baru Alqomah mati. Setelah mati, dipandiin, dibungkus, sholat, dikubur. Setelah dikubur, beres kubur, Rasulullah bertanya kembali kepada ibunya Alqomah. Ya Umma Alqomah, Nek, ya Rasul, sini. Ya Rasul, ada apa? Saya mau nanya Nek, apa kesalahan anak nih? Alqomah kesalahannya apa? Sampai nenek marah banget. Ya Rasul, kesalahannya Alqomah anak saya punya bini cakep ya Rasul. Terus dia lebih cinta, lebih sayang, lebih nurut kepada bininya ketimbang kepada saya sebagai emaknya. Dia tidak tahu tentang kehidupan saya di kampung. Makan apa kagak, sehat apa sakit, selalu ngikutin apa kata bininya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat Ansor dan Muhajirin, man faddala zaujatahu ala ummihi fa'ila'natullah wala yuqbalu minhu sarfun wala adun. Wahai sahabat Ansor dan Muhajirin, man faddala zaujatahu ala ummihi, siapa saja orangnya yang lebih mengutamakan istrinya, lebih cinta kepada istrinya, lebih sayang kepada istrinya, lebih nurut kepada istrinya ketimbang emaknya dewek, ketimbang ibunya dewek, fa'alaihi laknatullah, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuqbalu minhu sarfun wala adun, dan tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya, salatnya, puasanya, ngajinya, ibadah fardu dan sunat ditendang oleh Allah, tidak akan diterima. Dengerin tuh laki-laki, lebih nurut ke bini lu. Silaturahmi alasan lo nggak boleh covid, bini lo yang larang, gue tahu. Pengen masuk neraka, amplang-amplangan di neraka gara-gara bini. Mas, bini itu ada bekasnya. Kita mati, bini kita dicemplakin sama orang. Orang tua kan ada bekasnya. Itu alumni emak
naluri bapak. Jadi kalau kita punya bini ngelarang kita silaturahmi sama emak bapak kita dewek, jangan dipiara bini kayak begitu.